Halo semuanya, kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor tentunya, dan seperti biasa kita akan menganalisa chart IHSG dan juga kita akan mereview ulang SMM yang ada di episode sebelumnya. Dan disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual, jadi tolong untuk di recheck atau dianalisa lagi saham-saham yang nanti kemungkinan bakal ada di hasil screening menggunakan aplikasi MI Broker ya. Dan langsung saja kita akan melakukan analisa pada tanggal 16 November 2021 ya, di mana hari ini ternyata mengalami kenaikan sebesar 0,53% ya. Walaupun banyak terjadi sentimen-sentimen atau katalis negatif ya tentang Cina dan lain sebagainya. Apalagi yang paling kuat ini Cina ya. Kata negatif tentang Cina, namun IHSG mampu menguat sebesar 0,53% dan berada di level 6.651 ya. Jadi ini masih good seperti yang saya bilang. Namun saya kira semalam bakal membentuk kembali koreksi ya hari ini. Saya bilang semalam ternyata hari ini malah kembali naik ya. Saya pikir bakal membuat candle 3 black cross ya, ternyata hari ini malah naik gitu ya. Jadi ada 3 candle yang merah long ya, secara besar-besaran itu. Ternyata hari ini malah naik gitu. Tapi yang seperti saya bilang ya, kalau bulan November ini kemungkinan market bakal sideways gitu ya. Bakal sideways di level 6.500 sebagai support dan resistennya di 6.683 ya. Nah, di area itu bakal terjadi range ya, pantulan ya, maupun gagal menembus gitu, resisten maupun supportnya gitu. Namun untuk IHSG hari ini cukup bagus ya kenaikannya sebesar 0,53%. Dan langsung saja kita akan ke SMM ya, kita akan cari saham. Sebelumnya kita akan review dulu saham di episode sebelumnya ya. Kita lihat apa saja yang masih masuk saham-sahamnya. Semalam itu yang baru masuk ada DMMX yang hari ini naik ya. Yang hari ini naik lumayan, nggak terlalu banyak yang naik ya, sebesar 1,5% ya. Untuk DMMX is good kalau saya katakan. Berikutnya ada Bufin. Bufin. Oke, ada BABP juga. Tunggu, kita BABP. Oke, untuk BABP hari ini kembali koreksi. Sebelumnya naik ya, dan hari ini koreksi dan tertahan di supportnya, dan ada MA200. Hari ini koreksi sebesar minus 3,5% ya untuk BABP. Namun ini belum menembus support terkuatnya, itu ada di 210 ya, di level 210 sebagai support terkuat BABP. Dan semingguan ya sekitar semingguan lebih ini lagi sideways memang ya keadaan untuk BABP. Oke, kita lanjutkan lagi ke DMMX. Tadi udah ya naik sebesar 1,5. Berikutnya ada Prim. Oke, untuk Prim kita lihat hari ini dia koreksi ya, koreksi sebesar 1,6% ya, dan low-nya itu sampai di level 354. Namun ini masih good ya kalau kita lihat untuk Prim. Untuk Prim masih oke sih. Masih oke, dan juga supportnya masih ada ya, mau dari 13 maupun 21 EMA-nya. Oke, kita lanjut ke saham MNC yang lainnya, itu adalah MNCN ya. Ini adalah induk perusahaan MNCN, dan sekarang hari ini juga koreksi sebesar 0,5 dan berada di level 990 ya untuk di penutupan MNCN. Dan ini juga cukup bagus ya, masih oke, belum patah trennya, masih oke. Dan kita lanjut lagi ke saham ADI. Oke, saham ADI.
Untuk saham ADI hari ini naik sebesar 0,46% atau 0,5 kalau dibulatkan, dan dia berada di EMA 21 yang garis warna hijau ya. Oke, untuk saham ADI masih oke ya. Selagi nggak tembus neckline di 1035 sih, masih oke. Namun kalian bisa juga menggunakan trailing stop yaitu EMA 21. Nah, ini kalau misalnya besok seandainya dia koreksi, ya kita bakal langsung out kan dia dari SMM ya. Karena walaupun masih ada support kalau menggunakan price action ya di 1035. Namun kita menggunakan trailing stopnya menggunakan EMA 21 ini ya, garis hijau. Dan hari ini dia kembali naik untuk ADI. Oke, berikutnya ada Bevin. Nah, untuk Bevin hari ini naik sebesar 0,5 juga ya. Dan ini juga masih oke. Untuk Bevin keadaannya masih di atas EMA 21 dan 13 nya dan 65. Oke sih untuk Bevin. Good. Oke, kali ini kita akan menganalisa atau men-screening saham-saham yang baru yang mana tahu ada yang cukup menarik untuk kita masukkan ke SMM. Kita akan melihat menggunakan yang seperti biasa AFL yang sering saya gunakan. Hari ini tanggal 16. Oke, sorry, ini masih tanggal 15 ya. Kita perbarui today tanggal 16. Oke, kita scan ulang. Oke, ini kita lakukan tail vertikal supaya bisa melihat langsung chartnya. Oke, ada saham Hakmu, kita lihat chartnya. Oke, ini naiknya cukup tinggi ya. Rawan untuk koreksi lebih dalam. Agro kembali lagi lumayan menarik walaupun hari ini lumayan tinggi kenaikannya sebesar 52. Agro ya. Kalau kita lihat chartnya. Oke, saya akan menggunakan trading view untuk melihat big picture-nya ya dari saham agro ini. Oke, langsung sini aja lah. Agro. Oke, Bank Rakyat Indonesia Agrotama. Oke, jangan salah pilih ya agronya karena banyak nama agro selain di Indonesia juga. Oke. Nah, ini agro ya. Walaupun kemarin sebenarnya sempat tembus ya neckline dari ininya, namun dia berhasil kembali ya untuk agro. Nah, ini agak-agak oke. Agro lumayan menarik untuk agro ya. Oke, sayangnya naiknya cukup tinggi ya. Oke, untuk masuk agro sebenarnya masih oke ya. Namun saya kurang suka sahamnya. Belum ini sih. Belum menarik untuk saya masuki. Oke, kalian kalau mau masuk resisten terdekatnya ada di 2570 ini ya. Level di sini juga ada resistance sebenarnya. Nah, untuk agro cuman belum menarik ya chartnya bagi saya. Amor terlalu tinggi berapa. Oke, kita kecilkan dulu chartnya. Oke, ini naiknya BMSR lumayan tinggi 19% ya. BRPT oke, ini 62%, namun ini lumayan menarik ya sama. Oke, BRPT sepertinya saya sudah pernah menganalisa saham ini. Oke, untuk BRPT sebenarnya dia nembus lumayan oke untuk BRPT. Supportnya ada di sini ya. Dan ini kalau kita lihat polanya double bottom dan neckline-nya di sini ya.
di level 950 dan hari ini dia breakout ya, dan menembus neckline-nya ini sehingga terkonfirmasi double bottom-nya. Oke, kita lihat big picture ya, apakah sampai mana dulu dia pernah paling tingginya ya. Oke, tahun 2020 dia pernah ke paling puncak tertingginya itu di level 1500-an. Sekarang masih di 1030. Oh, lumayan oke untuk BRPT. Ini crash, market crash, kembali naik April, Mei, Juni, kembali koreksi tajam. Lumayan volatile ya untuk saham BRPT. Oke. Lumayan menarik BRPT. Saya lihat dulu pola-pola yang lain. Setelah candle biasanya dia bakal yep, kebanyakan memang ini ya, setelah candle panjang biasanya langsung naik ya untuk BRPT ini, walaupun ada koreksi nantinya gitu. Oke, lumayan bagus ya BRPT. Oke, ini akan kita masukkan ke SMM ya. BRPT lumayan oke chartnya. BRPT. Oke, selain chart BRPT apalagi BFIX. Ini naik juga tapi lumayan jauh. Oke, PRDA lumayan ya, PRDA. Java Encol. IDPR juga lumayan. IDPR lumayan. Mcol tadi apa, PRDA ya, lumayan bagus ya PRDA. Oke, kita lihat dulu saham PRDA ini sama apa. Kayaknya pernah masuk deh. Hari ini naik 3,3. Volume transaksi value-nya 1M. Oke, ini statistiknya lumayan ya, apa ya? Kesehatan emitennya bagus, secara perform juga bagus. Fundamentalnya bagus ya PRDA. Cuman memang volatile ya sahamnya, volatile kenaikannya untuk PRDA. Oke, kita cari yang lain yang lebih safe. DPR lumayan. Apli. Oke, gak ada lagi ya untuk hari ini. Udah cukup dah. Screeningnya udah lumayan, belum ada yang menarik sih ya. Walaupun ada kayak BRPT ini lumayan, BRPT lumayan. Dan saham-saham lainnya kita lihat.
Oke, ini juga bagus. BRPT cuman nggak akan saya masukkan ke SMM ya. Oke, hari ini juga lumayan singkat ya untuk SMM. Oke, PRDA ya yang bagus PRDA. Oke, PRDA ini pernah masuk ya, cuman lupa saya. BEFIK udah lumayan tinggi, BRPT lumayan, IDPR juga lumayan gitu. Oke, itu aja SMM pada malam kali ini, dan jangan lupa juga SMM di apa? Saham-sahamnya ada di SMM episode sebelumnya juga masih bagus ya, seperti DMMX, BABP di support dekatnya walaupun koreksi dan lain sebagainya gitu. Jadi ada koreksi, namun itu kesempatan untuk jika belum punya barang ya, bisa jadi kesempatan bagi kalian gitu, beli di harga bawah gitu ya. Oke, ini saja SMM pada episode kali ini. Kita ketemu lagi di SMM episode selanjutnya ya, dan see you next time. Goodbye.